Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk pembelajaran daring. Nah, mana materi kita ini adalah masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Nah, sekarang bagian D, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang memikat seluruh masyarakat. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana institusi bekerja. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan, penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Ke-10, menyadari akan pentingnya pembelajaran terhadap negara. Pentingnya pembelaan terhadap negara. Yang 10 ya. Jadi menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan, memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ke-11, patuh terhadap hukum dan penegak supremasi hukum. 12, membangun budaya politik dan demokrasi. Ke-13, menjunjung tinggi demokrasi, hak-hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Ke-14, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Berikut adalah contoh partisipasi perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, ini di sekolah ya. Jadi kalau setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Memilih ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Cara lain yang biasa adalah dengan membuat atau yang berisikan aspirasi siswa yang memuat di majalah dinding, buletin sekolah dan sebagainya. Nah, supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Norma Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum, dan yang keempat tata tertib siswa dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Nah, perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, yaitu forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar. Dan 4, anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Nah, agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.
Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya. Yang keempat, norma-norma sosial yang berlaku. Nah, sekarang di lingkungan negara, di dalam kehidupan bernegara dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung adalah pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Ketiga, aksi demonstrasi yang tertib. Nah, ini juga supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Nah, kemudian Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan sebagainya. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Dan yang keenam adalah peraturan daerah. Oke, demikian anak-anak ibu sekalian, materi kita di bab 3 ini selesai. Bagi yang belum paham boleh tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.